Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perbedaan laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Amelianingsih dan teman saya ada Mbak Elanda Zulfa, Mbak Evita Agustin, dan Mbak Farah Medina. Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai pengertian laporan keuangan terlebih dahulu. Nah, laporan keuangan ini merupakan laporan tertulis tentang posisi keuangan serta perubahan-perubahan hasil dari suatu perusahaan atau instansi dalam satu periode tertentu. Nah, laporan keuangan ini memberikan gambaran struktural mengenai perusahaan dan bagaimana cara perusahaan mendapatkan kekayaannya. Nah, kita dapat mengetahui kemajuan atau penurunan suatu perusahaan dengan melihat perubahan posisi keuangannya yang memberikan gambaran tentang apakah perusahaan tersebut mendapatkan laba setelah menjalankan usahanya atau malah mendapatkan rugi dari usaha yang telah dijalankannya. Nah, selanjutnya, laporan keuangan ini merupakan produk akhir dari suatu kesatuan usaha. Nah, laporan keuangan ini berguna bagi banyak pihak. Pihak pemakai laporan keuangan ini ada 4. Yang pertama yaitu manajer perusahaan. Nah, manajer perusahaan ini membutuhkan hasil dari laporan keuangan untuk pengambilan keputusan perusahaan. Nah, yang kedua ada kreditur. Nah, kreditur ini merupakan pihak penyandang dana bagi perusahaan. Nah, kreditur ini memberikan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Dan yang ketiga ada investor. Nah, investor ini merupakan pihak yang menanamkan dananya kepada perusahaan atau biasa disebut dengan saham. Nah, apabila perusahaan ingin melakukan ekspansi usaha, selain dapat meminjam dana dari kreditur, perusahaan juga dapat mendapatkan dana dari investor melalui penjualan saham. Nah, yang keempat ada pemerintah. Nah, pemerintah ini membutuhkan hasil laporan keuangan untuk menentukan besarnya pajak yang dibayarkan dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah macam-macam laporan keuangan. Laporan keuangan pada umumnya ada 4, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas. Nah, dari 4 laporan ini memiliki fungsinya masing-masing. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah yaitu laporan yang bentuk penyajiannya sesuai dengan entitas atau kaidah-kaidah syariah. Jadi laporan keuangan syariah berpatokan pada hukum-hukum Islam. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang tujuan laporan keuangan syariah. Tujuan tersebut terdapat 4. Yang pertama, untuk memenuhi entitas syariah, di mana perusahaan yang menganut laporan keuangan syariah harus mematuhi semua entitas dan kaidah syariah dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua yaitu untuk memenuhi tanggung jawab syariah, di mana laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memenuhi informasi dalam membantu evaluasi pemenuhan tanggung jawab syariah. Dan yang ketiga, untuk menyajikan informasi keuntungan. Laporan keuangan syariah bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh oleh pemilik modal dan pemilik dana. Tujuan terakhir yaitu untuk menyediakan informasi tentang kepatuhan terhadap CSR, di mana tanggung jawab sosial perubahan memang sudah menjadi kewajiban entitas dalam menjalankan usaha mereka. Selanjutnya yaitu pengertian tentang laporan keuangan konvensional. Pengertiannya yaitu laporan keuangan memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahannya, serta hasil yang dicapai pada periode tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Medina akan melanjutkan penjelasan mengenai perbedaan laporan keuangan, yakni konvensional dan syariah. Nah, yang akan saya bahas sekarang adalah tujuan laporan keuangan konvensional. Nah, tujuan yang pertama adalah menjadi penyedia informasi yang reliabel terkait kekayaan dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau badan usaha.
Tujuan yang kedua adalah memberi informasi yang dapat didayagunakan secara handal terkait perubahan jumlah kekayaan perusahaan yang disebabkan atas usaha yang dijalankan. Nah, tujuan yang ketiga adalah berisi serta menyajikan informasi terkait perubahan kekayaan yang asal dari kekayaan tersebut berasal dari kegiatan utama perusahaan. Nah, tujuan yang keempat adalah berisi serta menyajikan informasi yang dapat diandalkan untuk setiap pengaksesannya untuk memproyeksikan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Nah, tujuan yang terakhir dari laporan keuangan konvensional adalah memberikan informasi lain yang masih relevan dengan kebutuhan pemiliknya. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah mengenai perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Langsung saja kepada perbedaan laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah. Perbedaan yang pertama terletak pada aktivitasnya, yakni jika perusahaan atau bank menerapkan prinsip syariah, akan menerapkan aktivitas meliputi kewajiban, investasi tidak terikat, serta ekuitas. Sedangkan untuk perusahaan atau bank yang menganut prinsip konvensional, menerapkan aktivitas berupa utang dan modal, serta pada laporan keuangan konvensional tidak terlihat adanya penambahan investasi tidak terikat. Selanjutnya, perbedaan yang kedua adalah terkait sudut pelaporannya. Jika perusahaan atau bank menganut prinsip syariah, laporan keuangan syariah memiliki unsur laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal. Selain itu, laporan keuangan syariah juga memiliki unsur laporan rekonsiliasi pendapatan serta bagi hasil, laporan perubahan dana investasi, laporan sumber dana, serta penggunaan dana zakat. Yang terakhir adalah laporan penggunaan dana kebaikan. Sedangkan untuk yang konvensional mengandung lebih sedikit unsur laporan keuangan, yakni laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan neraca, laporan perubahan modal atau ekuitas, serta laporan catatan atas laporan keuangan. Kemudian masuk kepada perbedaan laporan keuangan konvensional dan syariah yang ketiga, yakni organisasi. Dalam prinsip syariah, perbedaan organisasi yang ada adalah keberadaan DPS. Terdapat 3 orang profesi ahli hukum agama Islam yang bertanggung jawab untuk memberikan fatwa agama Islam, serta melakukan pengawasan dengan Dewan Komisaris Perusahaan yang juga berbasis syariah. Nah, perbedaan dengan konvensional adalah, sedangkan yang konvensional pada perusahaan yang menganut laporan keuangan konvensional tidak terdapat DPS ataupun aturan yang menjadi beban DPS. Kemudian masuk kepada perbedaan laporan keuangan konvensional dan syariah yang keempat, yakni usaha yang dibiayai. Nah, perbedaannya adalah yang syariah, pada usaha syariah, paradigmanya adalah penekanan terhadap keyakinan bahwa setiap kegiatan manusia memiliki akuntabilitas yang meletakkan akhlak dan juga perangkat syariah sebagai tolak ukur baik buruknya suatu kegiatan usaha. Nah, perbedaannya dengan konvensional adalah pada perusahaan yang menggunakan laporan keuangan konvensional tidak ada hal semacam itu dalam proses pelaksanaannya. Kemudian masuk kepada perbedaan laporan keuangan konvensional dan syariah yang kelima, yakni mengenai penyelesaian sengketanya. Pada laporan keuangan yang syariah, pada perusahaan berbasis syariah, maka masalah akan diselesaikan dengan menggunakan aturan dan hukum syariat agama Islam. Nah, lembaga yang mengatur ini di Indonesia dinamakan Badan Arbitrase Muamalah, yakni yang disingkat BAMUI. Nah, sedangkan pada perusahaan konvensional, penyelesaian masalah akan diadili di pengadilan negeri jika terdapat masalah. Kemudian perbedaan yang terakhir yang ada di dalam laporan keuangan konvensional dan syariah adalah pada pos pembukuannya. Nah, pada laporan keuangan syariah terdiri dari piutang murabahah, kemudian piutang salam, kemudian piutang istisna, dan yang terakhir piutang qard. Sedangkan pada laporan keuangan konvensional, pos pembukuan
konvensional tidak terdapat hal-hal seperti itu. Yang ada hanyalah terdiri dari nama pemilik akun piutang dagang. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.